dengan agama lain, tapi kamu bodoh dalam memahami literasi kamu sendiri. Pertama apa yang mau saya kritik? Coba kira-kira Bang Romi apa yang mau saya kritik nih? Kalau saya mau nyentuh pertanyaannya dia, tahu nggak Bang Romi? Aku tahu tapi aku di kamar mandi. Iya, Oh ini kan kalau ya. Coba Bang Mayor deh, Bang teks Mayor yang kalau nggak Bang Alfa. Heeh. teks yang tertulis. Oh bukan itunya. Yang saya akan komentari, ini orang gak perlu dijawab pertanyaan. Kenapa saya bilang gak perlu dijawab pertanyaannya? Karena gini, nanya aja salah ya. Nanya aja salah, apalagi ketika sudah saya jawab, lalu saya bikin pertanyaan balik buat dia, pasti akan kemana-mana jawabannya. Nah, contoh dia mau mempermasalahkan tadi apa? Zakaria. Satu laginya apa? Ilyas. Nggak konsisten, ada inkonsisten di sini dia dalam berpijak untuk menjadikan itu permasalahan. Maksudnya gimana sih inkonsistennya? Contoh, Zakaria, kata Zakaria ada ahnya itu nggak pernah ditemukan di dalam teks Arab. Karena pasti Zakaria bukan Yah, nggak pakai H. Itu yang pertama. Udah salah dia, salah alamat. Gitu kan. Karena Al-Quran pakai bahasa Arab dan ada bahasa Arab Zakaria, bukan Zakaria. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bagaimana tuh penjelasan tentang Ilyas. Iyas ada ya-nya, mentang-mentang ya oh mirip Yahweh gitu kan yang dia omong kayak gitu waktu itu. Permasalahannya, emang nama Ilyas ada di Bible dia? Setahu saya nama Ilyas nggak ada. Yang ada Elia. Tuh, itu yang saya bilang sebenarnya kalau kita mau ngomong Kristen ya, Kristen itu jangankan jawab, bikin pertanyaan aja salah gitu loh. Dan itu saya buktikan gitu loh. Nah, wah saya mikir kalau saya ke sini wah capek lah. Terus juga saya waktu itu belum mandi kan. Akhirnya gini aja. Karena dia menjelaskan kaidah Ibrani A, I, U, E, O itu ada ininya, ada ininya. Itu simple sebenarnya. Karena kenapa? Saya kalau dalam berdialog, saya nggak pernah namanya yang jadi target saya itu lawan bicara. Karena kalau lawan bicara itu pasti membawa egonya sendiri. Dan nggak mungkin. Saya jarang sekali, bukan dia mungkin ya, jarang melihat ada orang kalah debat, kalah dialog, besok mualaf itu nggak ada. Tapi kalau orang nonton orang dialog lintas agama, yang satu murtad atau satu mualaf itu sangat besar terjadinya. Sering yang kayak gitu. Makanya sasaran saya audiens waktu itu. Lebih ke audiens, iya. Ya, makanya saya waktu itu kalau saya persoalkan Ilyas yang nggak ada di dalam Bible, yang ada itu Elia, lalu Zakaria itu juga nggak ada di Al-Quran, di Al-Quran yang ada Zakaria gitu kan, kelamaan gitu dan itu buang-buang energi. Akhirnya gini, langsung aja saya tunjukin bodohnya dia gitu kan. Tadi dulu, kamu ngomongin tadi kaidah Ibrani ini itu ya. Saya open cam. Coba saya pengen tahu. Coba kamu baca dulu ini dibacanya apa nih? Loh kok kamu jadi malah adu saya baca? Oh, bukan adu saya bukan ngadu baca kata saya. Lalu dia bilang gitu kan. Nanti kalau kamu saya pertemukan gitu kan dengan yang ahli Ibrani, ya udah kamu turun ya ahli Ibrani naik sini. Saya bilang, "Oh, nggak di sini." Ngeles lagi. Saya tahu memang keahlian mereka itu satu, yaitu pinternya ngeles. Sudah sebatas itu. Kemampuan mereka tuh cuma sebatas ngeles, saya katakan. Nah, lalu setelah itu dia masih ngoceh-ngoceh ini apa nih gimana nih saya nanya kok malah saya disuruh baca gitu loh ya. Kenapa saya suruh baca? Akhirnya saya jelasin. Sekarang kamu tadi sebelum kamu bertanya kamu menjelaskan wah sok-sokan kaidah Ibrani begana begini padahal salah semua itu isinya gitu yang kamu jelasin nggak seperti itu gitu loh. Tapi kalau saya misalkan harus menjelaskan, oh salahnya di sisi ini, salahnya di sisi yang ada waktu saya singkat nggak cukup dan kedua pasti dipotong-potong dia. Karena yang saya tahu kebiasaan Oten ketika sudah mau dijawab, sudah mau klimaks, pasti dia akan mengganggu pembicaraan itu. Karena panik, tantrum. Itu kebiasaan mereka. Gitu loh. Makanya simple untuk menunjukkan pada penonton ini orang ini ngoceh asal ngomong ya ngocehnya tuh asbut gitu asal bunyi. Ya, saya suruh baca. Nah, sekarang dia menjelaskan ranah grammar bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Ibrani itu bahasa yang eksklusif. Maksudnya eksklusif itu apa? Bahasa yang nggak cuma punya bunyi tapi punya aksara. Ya, paham ya maksud saya bahasa eksklusif ya. Jadi punya aksara dan juga punya bahasanya. Contoh lagi bahasa Arab. Itu bahasa eksklusif. Punya aksara, punya bunyi
gitu loh. Nah kalau bahasa Indonesia itu non eksklusif karena sampai hari ini kita nggak pernah temukan ada namanya huruf bahasa Indonesia, nggak ada. Gitu kan. Nah jadi bukan eksklusif. Nah ketika orang mau ngomongin ranah bahasa yang eksklusif, ilmu yang paling dasar ketika mempelajari bahasa tersebut yaitu apa? Baca aksaranya dulu. Ketika dia sok-sokan mau bahas grammar yang walaupun itu amburadul gitu ya dia paksain. Sedangkan dia baca aja nggak bisa, tapi sok-sokan mau jelasin bahasa ya kayaknya namanya sinting bos. Iya ndak? Iya, benar. Iya, iya. Iyalah, pastilah kalau sudah nggak mengerti dan dipaksakan itu kan gagal pikir namanya. Nah itu bang yang saya rasakan gitu. Makanya saya sekarang udah males sebenarnya ngobrolin sama Oten. Makanya saya sekarang buka room, udahlah naikin saudara-saudara aja lah kita ngobrol-ngobrol santai. Karena kalau yang masuk ke Oten sama aja saya menyediakan ruang untuk orang gila gitu loh. Ke bawah gila saya ngadepinnya. Itulah makanya Gitu. tadi ini alhamdulillah ini dapat satu room sama Bang More nih. Biasanya kita di bawah terus nih nyimak banyak Oten yang dipatahkan nih. Karena saya Asik sekarang betul, udah maaf males. kayaknya. Sampai ke sini bunyinya, Bang. Iya bunyinya dagang lagi nanti dagang lagi. Brand ambassadornya apa tuh? Coil itu apa namanya? Outer coil produk saya. Jadi kalau ada yang nge-vape ya Iwan Villa yang nge-vape nih, misalnya ada yang nge-vape andaikan di masih kota Jawa Barat atau Jawa Tengah ya. Nanti pakai coilnya cari outer coil aja. Kenapa kok harus outer coil? Karena itu punya saya gitu. Itu. Iya. Bunyinya aja kan beda kan. Nah, Iya. Lalu kalau Terus misalkan lagi ada yang tanya, Bang, itunya apa namanya? Koilnya bagus, Bang. Enggak sih, standar aja. Kenapa kok dipromosikan ya? Daripada saya promosin punya orang lain, dipromosin punya saya sendiri. Simple Iya, jawaban iya, saya, nggak benar, muter-muter kayak Oten. Benar. Setuju. Iya, itu. Iya, Gitu, terus Bang. gini Mora. Terus kalau sampai S3 teologi, sedangkan nggak menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu terus untuk apa itu sekolah sampai ke Belanda itu? Ya cuma belajar menghayal. Bagaimana yang 3 itu kudu bisa disebut 1. Cuma itu doang. Waduh. Pusing. Kalau itu arahnya di dapur itu kayaknya Mora. Ya iya. Untuk dijadikan satu itu. Iya. Ya memang itu gitu loh. Memang itu yang cuma mereka bisa gitu loh. Karena gini, saya selalu percaya gini ya. Saya semenjak 2 tahun terakhir, kalau dulu saya masih mikir ketika dipertemukan sama siapa, saya biasa dia siapa? Pendeta. Studi di mana dulunya? Saya masih ada mikir kayak gitu, studi di mana dulunya dan sampai strata apa? Masih ada rasa ketar-ketir saya gitu. Ketar-ketir bukan saya takut ngadepinnya, tapi saya harus bawa amunisi lebih banyak gitu kan, mikirnya gitu karena jaga-jaga. Tapi kalau sekarang saya 2 tahun terakhir ini saya berpikir gini. Saya kalau mau debat sama siapapun gitu loh, mau ada gelarnya profesor, waktu kemarin siapa Josias Lengkong nggak namanya. Saya nggak bawa data saya. Karena kenapa? Cukuplah pakai data yang udah di kepala saya selesai gitu loh. Karena kenapa? Data yang ada di kepala saya sama di meja dia aja masih banyakan di dalam kepala saya gitu loh. Dan sisanya juga kalau ngomongin sama Oten ya, ngomongin keimanan, itu pasti isinya unrasional semua gitu loh. Jadi setinggi apapun jenjang studi dia, kalau udah ngomongin keimanan, itu isinya halusinasi semua gitu. Iya, Jadi benar nggak- benar. iya arahnya ke sana gitu. Jadi saya nggak pernah takut sama gelar saya sekarang gitu loh. Kalau ngadepin Benar, mereka. Bre. Karena saya pernah ada setahun yang lalu ya, saya ngobrol sama Josias Lengkong itu. Nggak jelas juga orang itu. Jadi ya dengan ketuaannya, dengan kebodohannya, ya jadi tadinya awal-awalnya saya sih masih sempat untuk lebih dapat menghargai ya. Nah, ketika Josias Lengkong waktu itu sudah masuk dalam pembahasan bahwa di Islam itu ada pesta seks di surganya, maka saya langsung
tidak pakai babi bu lagi, saya katakan bahwa Anda berhalusinasi yang tidak dapat memberikan data yang jelas. Padahal Anda sudah tua. Begitu saya bilang begitu. Dulu Saya pernah tidak lagi gini, pakai saya hormat. ketemu sama Joses Lenggong itu saya cuma sekali di JCC waktu itu di Jum Jojahidin Cakrawala. Nah, di JCC itu dia ngomongin soal Allah-Allah lain. Saya ini kan, tak dulu Pak, stop Pak kata saya. Apa maksudnya Allah-Allah lain kata saya? Nggak ada Pak Allah-Allah lain, kalau ilah-ilah lain ada. Saya bisa kok jelasin, saya jelasin. Udah nggak apa-apa, nggak perlu jelasin gitu loh. Harusnya ilah Pak, bukan Allah. Enggak, yang betul Allah. Saya ini di kampus saya itu ngajar bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya terus pendapat Bapak selalu benar. Saya bilang gitu. Saya udah bikin jurnal ini dan jurnal saya udah pernah bisa bikin jurnal terkait soal nama ini dan nama ini bertahan, nggak ada yang membuat antitesisnya. Coba Pak bukain kata saya. Cuma yang dia tarik apa? Elohim itu adalah berbau frasanya bunyinya El setara dengan kalau dalam bahasa Arabnya ya Al. Lalu disamain kalau di Ibrani Elohim, di Arabik jadinya Allah. Lah kok dimain bebas gini? Ngaku dosen Arabik, dosen Ibrani, dosen Yunani. Bohong deh itu. Bikin Bohong deh itu, Bang. Iya, bikin jurnal. Iya. Bikin jurnal. Memang dia bikin jurnal, memang dipublish dalam sebuah saya tahu kok. Memang ada stempel di situ, ada stempel sebuah kampus gitu loh. Dan yang membuat dia dan memang saya lihat di dalam apa ya websitenya para lecture tuh kalau buat jurnal lupa saya namanya. Memang ada terpublish ya jurnal dia itu gitu loh. Cuma kata saya ini yang dibangga-banggakan sama Pak Josias, kata saya jurnal ini yang katanya bertahan nggak ada antitesisnya. Ini mah Pak saya jawab pakai lisan juga kelar kata saya. Sekarang gini, kalau saya mau jawab ya soal Elohim itu nggak setara dengan ilah. Berarti kan konteksnya Bapak mengatakan setara, saya bilang tidak setara. Berarti kan saya harus bisa membuktikan tidak setara. Simple Pak. Saya gini, Elohim kata saya, Elohim itu terdiri dari apa? Udahlah kamu kalau mau bahas ini kamu harus masuk kelas saya dulu minimal 4 SKS lah, buset kata saya. Itu kemarin juga saya tanyakan tentang apa yang dilakukan orang-orang Kristen di dalam kubur. Apakah ada siksa ataupun apa kenikmatan di dalam kubur dalam pemahaman kekristenan? Apa dia bilang? Tahu nggak Bang? Mare. Ya diam saja di tempat yang sunyi. Dia bilang begitu. Jadi sebenarnya gini sih, Joses Lengkong itu cuma pandainya ini. Saya lanjutkan lagi tadi soal bahasan Allah. Iya. Ketika saya bilang Elohim itu konstruknya dari dua kata Pak. Elah plus Yim. Elah itu sesembahan dalam kaidah bahasa Ibrani, Yim itu adalah artinya jamak maskulin. Nah, dalam aturan atau kaidah penerjemahan dari bahasa Semitik yang satu ke bahasa Semitik yang lain itu nggak bisa dengan sembrono satu paket ya sudah jadi Elohim tanpa dibelah konstruknya langsung terjemahin, nggak bisa Pak. Kata saya nanti apa? Akan tabrakan dengan hukum linguistik di bahasa lainnya jadinya. Kita harus pecah dulu. Setelah kita pecah, elah kita cari padanannya dalam bahasa Arabik itu ilah. Kata saya. Yim padanannya dalam bahasa Arabik itu jamak maskulin. Jadi Elohim harusnya setara dengan kata ilahun harusnya. Baru itu bisa dipertanggungjawabkan secara rumus linguistik gitu kan. Kata dia ngomongnya gini gitu kan. Oh ya itu kan menurut kamu lah, bukan menurut saya, menurut kaidah ilmu bahasa kata saya. Apalagi kalau Bapak mau bicara leksikologi Pak, lebih bubuk lagi kata saya gitu loh. Saya bukakan kamus-kamus semua. Lalu dia membawa malah kitab suci. Akhirnya saya tanya, Bapak jadi dosen bahasa, berarti Bapak punya kompetensi dalam ilmu bahasa. Dulu dosennya siapa Pak? Salam sama dosennya kata saya. Kalau masih hidup ya, kata saya coba tanya. Kalau ngomongin bahasa itu pijakannya karya leksikografi apa hasil terjemahan kitab suci Pak? Di situ kan. Nah di situ ngambek deh. Ya sudahlah kalau itu saya keluar aja gini. Ya udah kita keluar kata saya. Penting banget gitu loh.
Dia bangga-banggakan jurnal yang katanya masih bertahan tanpa ada bantahan, kayak gitu mah mudah. Dibantah pakai lisan juga kelar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu gitu loh. More, Nah, siap. di sini ada nggak yang bisa ngundang si Jeki Sembiring ya? Nah, nggak tahu tuh. Gimana I ya don't know, caranya bro. ngundang Jeki Sembiring ya? Nggak, masalahnya gini More, barusan sebelum aku lihat roomnya More lagi live, aku kan scroll itu ada room, aku kan nggak ngikutin Jeki Sembiring, tapi aku lihat di situ. Aku beberapa kali lihat roomnya dia kan gitu kan. Tadi barusan cuma ada 5 komal, 4 Kristen, 1 Muslim. Muslim ini saya lihat nih, aku lihat itu profilnya. Ini lagi tanya jawab ya gitu ya. Dan teman kita yang Muslim ini saya lihat itu Habib ya, Habaib. Jadi namanya saya ingat nih sampai sekarang, Ahmad Syarif Shahab. Ya, saya nggak salah. Namanya betul-betul saya ingetin, Ahmad Syarif Shahab. Saya langsung lihat profilnya. Dia profilnya itu video-videonya itu viti dakwah ya gitu ya. Dia sendiri Iya. yang berdakwah. Saya lihat bagus nih kalau dakwahnya kan gitu kan. Cuman mungkin ada keterbatasan dalam hal menjawab ya gitu ya. Karena pertama kondisi kondisi di room tersebut yang tidak kondusif, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkesan untuk menyudutkan. Yang ketiga ini main kroyok. Ya, yang ini akhirnya main kroyok ini satu teman kita, satu saudara kita yang Muslim ini dicecar dengan pertanyaan, apakah di zaman Ibrahim itu sudah ada Yahudi? Dan saudara kita yang Muslim ini, yang Syahab yang saya sebutin tadi, memang kondisinya tidak bisa menjawab. Mungkin ada teman-teman yang ngelihat roomnya More sekarang, mungkin tadi ngelihat room itu juga kan gitu kan. Itu yang saya sayangkan. Maksudnya saya tidak menyayangkan ustadznya, tidak. Karena saya memahami keterbatasan orang lain gitu loh dalam hal menjawab gitu kan. Saya anggap bukannya ustadznya tidak tahu banyak. Mungkin kan ada orang-orang yang belajar akidah ya gitu ya. Ada yang belajar tentang syariah. Tapi ada juga yang tidak. Maksudnya tidak semua pelajaran di dalam namanya kan itu pelajaran Betul. diniyah ya gitu ya. Bang Alfa tahu kan? Iya. Bang Bore tahu kan? Jadi pelajaran diniyah ini tidak semua hal itu dipelajarin oleh orang-orang pondok kan gitu kan. Nah, Sirah Iya. Nabawiyah ini sendiri gitu loh, termasuk perjalanan nabi-nabi dan rasul-rasul itu tidak semua para asatiza itu mengetahui dengan detail, termasuk ya perjalanan Betul. panjang kaum Yahudi kan gitu kan. Ya kalau di dalam Al-Quran memang konteksnya terbatas ya gitu. Itu kan diceritakan lagi dalam Sirah Nabawiyah kan gitu kan. Jadi dengan pertanyaan tersebut saya pikir tidak relevan loh menanyakan ini terus-menerus dan ustaznya itu dipaksa untuk menjawab. Ustaznya bilang, saya cari dulu dalilnya, saya cari dulu datanya, beri saya waktu, saya turun aja. Di situ saya naik nih, saya tadi mohon maaf ya, emosi saya agak tidak terkontrol. Saya ngetik di bawah. Kalau kalian memang berani nih 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 kan, saya naik nih, saya bilang kan gitu kan. Mungkin typingan saya itu ketimpa-timpa sama yang lain ya, ketimpa sama yang lain. Dan saya itu kalau saya pernah masuk sekali di Jack itu ditolak sama dia kan gitu, di reject. Saya yakin juga saya naik lagi itu pasti di reject. Dan ini yang saya sayangkan. Akhirnya saya typing di bawah, saya bilang gini, kalian itu nggak fair. Kalau mau debat 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, yang ini kalian jangan keroyokan kayak gitu, aku bilang gitu kan. Tapi ya, termasuk teman-teman kita Muslim yang lain yang typing juga di bawah bilang kayak gitu kan. Saya sayangkan itu room yang Kristen ini ada bukan satu. Yesus itu gini cu, tadi kan sudah dijelaskan. Makanya itu perbedaan kita. Kalau kamu tuh firman hanya sebatas kata-kata. Kalau dalam iman Kristen tidak begitu. Firman itu yang menjadi manusia. Ya, Yesus adalah sang firman itu. Saya kira cukup ya cu ya. Karena maksudnya nggak ketemu. Karena kamu nggak tahu ada latar belakang apa. Ya apa maksudnya, ada konsep yang salah sudah. Ya dalam iman Kristen. Jadi kamu mengertinya itu kan Yesus kan nggak salah adalah. kalau misalnya di Islam. Sekarang gini, Kalau kamu baca kalau di Yohanes Islam 13 ayat 13. Kamu kan menuntut kata Tuhan. Coba kamu baca Yohanes 13 ayat 13. Coba kamu baca. Saya pikir itu tunggu nanti dulu, udah kelar ya. kita nggak membahas itu, cuman pembahasan tuh No. di firman sama di Yesus itu Tuhan. Yesus itu
lah. Yang Tuhan, gini ya, Tuhan dalam pengertian bahasa Indonesia, Tuhan itu merujuk kepada kepenguasaan, bukan merujuk kepada Maha Pencipta, ini bukan kepenguasaan. Itu gelar dalam iman Kristen. Tuhan itu gelar, Allah itu gelar, merujuk kepada ya gelar keilahiannya, bahwa dia jenisnya berbeda dengan makhluk. Ya, seperti itu. Bahwa jenisnya adalah ilahi, jenis kita adalah manusia. Yesus disebut Allah dalam hakikatnya sebagai firman. Itu mungkin itu yang kamu belum pahami itu. Ya, belum pahami. seperti itu. Cuman Ya, kalau Cucu, misalnya cucu bersikokoh, Cucu adab dulu ya. ya enggak Cucu apa-apa. adab dulu. dalam Kristen, kalau cucu bersikokoh dalam Kristen harus Cucu mengakui adab dulu ya. Tunggu dulu, Jangan satu-satu menafsirkan dulu, Pak. sesuatu yang bukan kitabnya Tunggu dulu, Cucu. Pak. Cucu kan memahami agamanya sendiri Iya. belum masih salah. Cucu tadi sempat mengatakan Allah itu roh, saya setuju. Dalam iman nanti dijewer sama ustadznya Cucu. Kamu memahami agamamu sendiri masih salah, apalagi Emang menafsirkan kalau dijawab Alkitab. sama Ustaz, di mana kesalahan cucu ngomong? Cucu emang ada salah ngomong di mana? Cucu nggak ada salah ngomong. Cucu kan benar tadi ngomong. Cucu tadi ada Kalau firman bicara itu adalah di Lukas, perkataan Allah itu Tunggu dulu, adalah Pak. roh. Allah itu adalah Cu, perkataan Cu. Allah. Cucu nggak salah itu. Bukan. yang Adab tadi. dulu ya. Nah, Adab dulu, Cucu kamu supaya kan tadi nanti bilang, kita gantian dulu ya Cu ya. Kamu kan tadi bilang bahwa kamu setuju bahwa Allah itu adalah roh. Ya itu nggak cocok dengan kamu. Itu berbeda karena di dalam kitabmu ya Allah itu adalah zat gitu ya. Tidak apa-apa Cu, nanti kita gantian aja ya. Mungkin konsep itu belum kamu bisa terima, tapi dalam diskusi. Aduh, Cucu ini jangan melawan Cu. Nanti nenek marah loh. Oke, kita gantian ya. Nanti dulu Cu. Ya, karena itu udah dijelaskan dari tadi dan saya pikir ya bukan untuk supaya kamu percaya, tapi kamu mengerti. Nah, kalau kamu bawa ayat itu tetap, justru itu bukan melemahkan kami, itu mendukung kami. Anak Allah dalam iman Kristen adalah Allah. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kamu belum pahami ya. Kita gantian dulu ya. Nah, teman-teman sesuai nomor antrian ya. Jadi jangan suruh saya naikkan si A, naikkan si B gitu. Ya, saya menghargai semua orang. Saya menghargai semua orang. Ya, jadi kita sesuai nomor antrian aja, ya begitu. Nggak ada yang lebih jago kok. Itu biasanya mencak-mencak di bawah kalau saya tanya au-au juga itu. Ya, jadi jangan ada yang sok-sokan lah, ya. Kita menghargai semua orang karena di sini kan saya membuka ruang tanya jawab.